Perkenalkan, saya Yusuf Mahendra dari Praktikum C dengan 3 digit NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang Autonic 34S dan Turn menggunakan manual. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian respons system. Respons system adalah cara suatu sistem menanggapi masukan, input, dan menghasilkan keluaran output dalam konteks kontrol suhu. Input dapat berupa sinyal kontrol dari pengendali, misalnya untuk mengaktifkan pemanas, sedangkan outputnya adalah perubahan suhu yang diukur oleh sensor. Respons sistem biasanya dilihat dari grafik suhu terhadap waktu yang memperlihatkan bagaimana suhu naik, menurun, dan akhirnya mencapai kondisi stabil. Parameter penting dalam respons sistem antara lain rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan; overshoot, yaitu seberapa jauh nilai output melampaui nilai set point; setting time, waktu yang diperlukan agar sistem mencapai kestabilan; steady state, error, selisih antara output akhir dengan nilai set point. Terakhir, melalui analisis respons sistem, kita akan menilai apakah sistem memiliki performa yang baik, cepat, dan stabil. Dan ada sistem open loop dan closed loop. Sistem kendali yang dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu open loop, umpan maju, dan closed loop, umpan balik. Open loop adalah sistem yang bekerja tanpa memperlihatkan hasil outputnya, artinya sistem kontrol diberikan ke aktuator tanpa ada umpan balik dari sensor. Contoh sederhana adalah setrika listrik konvensional yang menyala terus saat dihubungkan ke listrik tanpa mendeteksi suhu. Dengan sistem ini sederhana dan murah, namun tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan beban atau gangguan. Kedua, ada closed loop, adalah sistem yang memiliki mekanisme umpan balik. Sensor mengukur output, misalnya suhu, kemudian sensor tersebut dibandingkan dengan set value. Jika ada selisih, pengendali akan mengatur kembali sinyal ke aktuator agar output mendekati set point. Contohnya AC otomatis yang menyalakan dan mematikan kompresor sesuai suhu ruangan. Sistem closed loop lebih kompleks namun jauh lebih akurat dan stabil dalam menjaga output sesuai yang diinginkan. Dan ada Autonic TK4S atau T4RN dan cara operasionalnya. Autonic TK4S atau T4RN adalah temperatur controller digital yang digunakan untuk menjaga suhu sistem secara otomatis. Alat ini banyak digunakan di industri, laboratorium, maupun sistem otomasi karena mendukung berbagai mode kontrol seperti on-off, PID, dan PID. Spesifikasi utamanya antara lain input sensor, yaitu thermocouple, di dalamnya ada KJT-RSBN dan RTD, dan output control relay atau CSR drive. Akuran pengukuran kurang lebih 0,3% dari skala penuh. Waktu sampling 50 ms untuk respon cepat, dan sumber daya itu 100 sampai 240 VHC. That's but meaningful parts of reaction. Kemudian ada cara kerja. Cara kerja dari sensor ini yaitu sensor suhu mengirimkan sinyal ke controller lalu dibandingkan dengan set value. Bila suhu aktual lebih rendah dari SV, output aktif untuk menyalakan pemanas. Begitu suhu mencapai atau melebihi SV, controller akan memutuskan arus untuk menjaga suhu agar stabil di nilai yang diinginkan. Langkah dasar pengoperasian yaitu ini adalah gambar dari TIC4. Yang pertama itu nyalakan alat, pastikan sensor dan output sudah terpasang dengan benar. 2. Tekan tombol mode, yaitu mode ini. Untuk berpindah antar menu, gunakan tombol panah ini ke atas samping untuk menggeser. Ini misalnya menggeser suhu dan menggeser ini atasnya. Kemudian 4. Untuk masuk ke parameter lanjutan, misalnya PID, heater, chassis, tekan mode selama beberapa detik hingga muncul kode parameter seperti PID, U, dan sebagainya. Ini dipencet sekian detik, jika sudah akan berubah. Kemudian simpan perubahan dengan menekan tombol menu lagi. Nah,
dari waktu objek. Di sini saya akan menyeting kontrol sistem pengaturan. Langsung saja. Nah, di sini kita bisa menyeting suhu batas dari lampu ini. Nah, lewat melalui ini kita bisa naikkan turunkan. Nah, kita mode berarti kita pakai, kemudian kita akan menyeting CINS atau tidak PID melalui parameter. Kita naikkan ke 3, kemudian sini PID dari pertama kita masuk ke parameter ketiga. Nah, ini PID. Jika mau mengganti ke on off, kita tinggal ganti seperti ini. Karena saya mau menyeting PID, jadi saya PID. Sudah kita setting PID-nya di sini nomor 2. Nah, ini P kita setting 10. Kemudian I kita setting misal 5. Kemudian D misal kita setting ke 11. Nah, itu saja. Sampaikan. Kemudian pengambilan data secara manual. Ada pengambilan manual dilakukan untuk mengetahui respon sistem terhadap perubahan waktu dan kondisi kontrol. Langkah-langkahnya: persiapan, pastikan alat, sensor, dan pemanas sudah tersambung dengan baik. Tentukan nilai set point yang akan digunakan, misalnya 100 derajat. Kemudian mulai percobaannya, nyalakan alat, catat suhu awal. 3. Pencatatan data, ambil data setiap interval waktu tertentu, setiap 30 detik atau 1 menit. Data yang dicatat antara lain waktu, suhu aktual, status output, dan kondisi sistem. 4. Lanjutkan hingga suhu stabil. Setelah PV mendekati SV, lanjutkan pencatatan beberapa menit untuk melihat kestabilannya. Buat tabel dan grafik dari data tersebut. Buat grafik PV atau waktu untuk melihat respon sistem. Kemudian saya akan menampilkan video pengambilan datanya. Kemudian ada control on off dengan hysteresis. Control on off adalah metode paling sederhana di mana output hanya memiliki 2 kondisi menyala, on dan mati, off. Namun bila kontrol hanya berdasarkan 1 titik, maka sistem bisa cepat berubah secara berulang. Oleh karena itu digunakan hysteresis, yaitu jarak atau band antara suhu on off. Ciri respon on off yaitu cepat mencapai set point, ada sedikit fluktuasi di sekitar SV dan tidak stabil sempurna, tetapi cukup baik untuk aplikasi yang tidak memerlukan akurasi tinggi.
Kontrol PID atau time proportional, yaitu tujuannya agar suhu mencapai set point dengan cepat tanpa overshoot besar dan tetap stabil. P proportional yang itu mengontrol besar sinyal berdasarkan besarnya error. Semakin besar error, semakin besar aksi kontrol. Integral menghilangkan kesalahan steady state dengan menambah aksi kontrol secara kumulatif seiring waktu. Derivatif yaitu memperkirakan arah perubahan error untuk mempercepat respon dan mengurangi overshoot. Dan ada kontrol PID adalah metode kontrol canggih yang digunakan pada sistem closed loop. Tujuannya yaitu sama seperti yang di atas. Sebelum masuk kesimpulan, saya akan menjelaskan grafiknya terlebih dahulu. Ini adalah grafik dari percobaan yang saya buat kemarin. File percobaan ini berisi 13 yang dimana menjadi dua kelompok utama, rangkaian tuning PID 1-9 dengan hipotesis HCIS. Eksperimen 10-13 semua percobaan dilakukan dengan auto teknik TK4S dan T4RN pada kondisi yang sama. Tujuan utamanya adalah melihat pengaruh peningkatan proporsional PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif terhadap karakteristik respon suhu, kecepatan naik, overshoot, waktu still, dan error steady state, serta evaluasi yang berbeda pada kontrol on-off. Nah, kita lihat eksperimen 1-3 pada PID 10, 00, 20, 00, dan 300. Ketiga percobaan ini mengisolasi efek konstanta proporsional, menyebabkan aksi kontrol menjadi lebih agresif. Sistem akan menaikkan output lebih cepat ketika error besar, sehingga rise time berkurang, namun P yang terlalu besar juga cenderung menimbulkan overshoot yang lebih besar dan dapat menyebabkan osilasi yang tidak diimbangi oleh I atau D. Dari ketiga percobaan tersebut biasanya akan terlihat pola P 10, kita bisa lihat grafiknya, memberikan kenaikan paling lambat dan kemungkinan steady state error terbesar. P 20 lebih cepat, tetap masih relatif stabil, lihat dari grafiknya stabil. 30 paling responsif namun beresiko overshoot dan osilasi. Ini 30. Kemudian ada eksperimen keempat sampai ke-6 dengan PID 30, 10, 0, 30, 20, 0, dan 30, 30, 0. Di sini P sudah kuat dan kita menambahkan I dalam beberapa tingkatan. Fungsi integral berguna untuk menghilangkan steady state error yang terjadi dalam percobaan P saja. Penambahan I akan menurunkan error akhir sehingga suhu dapat mencapai set point tepat pada keadaan tune-up. Di percobaan ini biasanya diperoleh I sama dengan 10 mengurangi 10 mengurangi offset tanpa menyebabkan offset berlebihan. I20 sering menjadi titik tengah. I30 berpotensi menimbulkan osilasi berulang atau waktu still lebih lama. Jadi pilih I yang cukup untuk menghilangkan error tapi tidak memicu osilasi. Bisa lihat dari grafiknya stabil, tapi beberapa ini ada yang turun karena terjadi error. Kemudian eksperimen 7-9 dengan PID 30, 20, 10, 30, 20, 20, dan 30, 20, 30. Percobaan ini menambahkan D untuk meredam transient, kemudian D beraksi terhadap laju perubahan error sehingga mengurangi overshoot dan meredam osilasi.
pada sistem thermal pada sedikit pengurangan overshoot dan setting time lebih cepat. Tetapi nilai D yang terlalu tinggi bisa memperkuat noise yang menyebabkan perilaku tidak stabil. Kita bisa lihat di 30 dengan grafiknya pada waktu 110 grafiknya turun karena bisa. Kemudian ada eksperimen ke 10 sampai 13 yaitu control on off dengan hysteresis HCYS 48 dan 2, 48 dan 4, 58 dan 2, dan 58 dan 4. Bisa lihat perbandingannya. Nyala lampunya berbeda juga karena keempat run ini percobaan on off ini dengan variasi set point tampaknya menghasilkan fluktuasi suhu yang lebih kecil di sekitar set point, tetapi menyebabkan lebih banyak switching. Perbandingan antara set point 48 dan 58 ini menunjukkan perbedaan dinamika karena karakteristik pemanas topline yang berbeda pada rentang suhu rendah dan tinggi. Secara praktis, percobaan biasanya menunjukkan terbaik tergantung tujuan. Jika yang diinginkan adalah akurasi suhu, pilih hysteresis lebih kecil. Jika yang diinginkan adalah umur perangkat, stabilitas, output, pilih hysteresis lebih besar. Itu untuk kesimpulannya yaitu adalah respon sistem menunjukkan karakteristik bagaimana sistem bereaksi terhadap masukan hingga mencapai kestabilan. Sistem open loop bekerja tanpa umpan balik, sedangkan closed loop menggunakan sensor untuk menyesuaikan hasil agar sesuai dengan set point. Autonix TK4S atau T4RN dapat beroperasi dengan berbagai mode kontrol, mudah dikonfigurasi, dan mendukung sensor serta output industri standar. Kemudian dari pengambilan data manual, itu penting untuk menganalisis performa sistem melalui tabel dan grafik respon suhu. Kemudian ada control on off dengan hysteresis sederhana namun menghasilkan fluktuasi sekitar set point. Kemudian ada control PID mampu memberikan kestabilan yang lebih baik dengan respon yang halus dan cepat mencapai suhu yang diinginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.